Pada episode kali ini dilanjutkan lagi dengan, selanjutnya, saya akan membawa Anda untuk menguji bakat Anda. Terserah Anda untuk memutuskan berapa banyak bakat yang dapat Anda klasifikasikan. Setelah berbicara, dia memandang Xiaoyan dengan penuh minat. Begitu suara Hudu jatuh, kelompok cahaya Doqi yang menunggangi 9 orang perlahan-lahan mendarat di tanah. Begitu semua orang mencapai tanah, mereka segera bangkit dan berbaring. Siapa yang mengira bahwa ketika dia menoleh, dia melihat sebuah kotak besar yang jaraknya 1000 meter, dan di belakang alun-alun itu ada beberapa bangunan yang cukup indah. Apakah itu alun-alun atau di sebelah gedung? Ada beberapa tentara terlatih yang menjaganya. Melihat tempat yang dijaga ketat ini, Xiaoyan tidak terlihat terlalu banyak. Tuan Hu telah bekerja keras. Tuan Hu, ayo pergi dan istirahat. Tidak apa-apa bagi orang-orang ini untuk mengambilnya untuk ujian. Menyaksikan Hudu dan 9 orang perlahan turun ke tanah, pria yang berdiri di tanah mengenakan kata boneka di pakaiannya dengan hormat menghadap Hudu Dao. Kebetulan aku harus pergi juga, ayo pergi bersama. Hudu juga menolak. Di satu sisi, ada orang-orang di antara orang-orang ini yang membutuhkan perhatian khusus. Dia juga ingin tahu bakat seperti apa yang bisa dinilai oleh Xiaoyan ini, dan peringkat ketiga harus enggan. Tetapi bahkan jika itu adalah bakat kelas 3, dia bisa mendapatkan banyak manfaat. Di sisi lain, Hudu juga khawatir. Lagi pula, dia masih punya hak untuk berbicara di sini. Jika sesuatu terjadi pada mereka berdua, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Yu Yu. Bagaimanapun, keduanya punya persahabatan yang mematikan. Pria yang memakai kata juga menjawab dengan lembut, dan kemudian memimpin di depan. Ini adalah kakak laki-laki dari rumah boneka yang bertanggung jawab atas ujianmu, dan namanya adalah Mo Chen. Pada usia muda, dia telah mencapai kekuatan seorang kaisar petarung bintang 4, dan kemampuannya untuk memanipulasi boneka dengan satu tangan tidak lemah. Hudu juga memperkenalkan kepada semua orang. Halo, kakak senior Mo. Beberapa orang yang hadir juga berkata dengan hormat. Lagi pula, ketika Anda pertama kali datang ke jalan, Anda harus memiliki etiket. Xiaoyan juga menemukan bahwa meskipun kekuatan Mo Chen hanya pada tahap awal dari Dou di bintang 4, mudah baginya untuk menghadapinya, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah rumah boneka. Itu juga terasa sangat melelahkan. Lagi pula, karena teknik boneka ini lebih kuat dari tuannya sendiri, Raja Naga Emas, itu juga sangat dipuji. Mo Chen memimpin, Hudu di belakang, Xiaoyan dan yang lainnya mengikuti mereka menuju alun-alun besar. Tuan Hu, Anda sudah menjadi kelompok terakhir orang yang dijemput di sini, dan semua orang yang dijemput dari tempat lain telah diuji hingga kemarin. Mo Chen juga berkata, Hei, tidak mungkin. Bagaimanapun, itu ada di tepi benua Xuanling kita. Diperkirakan bolak-balik akan memakan waktu lama. Hudu juga tertawa. Tuan Hu menemukan bibit yang bagus kali ini, Mo Chen juga bercanda. Karena semua orang tahu bahwa menjemput utusan adalah pekerjaan yang melelahkan, belum lagi waktu yang membosankan untuk bolak-balik. Dalam perjalanan menjemput dan memimpin, jika Anda bertemu dengan beberapa orang dengan niat buruk menyerang, itu tidak akan sia-sia. Namun, sebagai harga, selama utusan dapat menemukan murid dengan bakat kelas 3, sekte yang muridnya bergabung di masa depan juga akan memberikan utusan itu beberapa kompensasi yang cukup besar. Apakah kamu bibit yang baik? Hanya ada beberapa. Dia juga melihat 9 orang di belakangnya, dan tertawa. Berapa banyak orang yang ada di titik kontak kita kali ini? Berapa banyak orang yang berbakat? Hudu juga tiba-tiba teringat dan bertanya. Mo Chen terdiam ketika ditanya oleh Hudu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dikatakan secara rahasia. Saya benar-benar menyalahkan diri sendiri untuk ini, namun, hubungan antara Paman Hudu dan orang yang bertanggung jawab atas titik kontak kami tampaknya baik. Aku lupa, aku tidak bisa mengatakannya. Hudu juga menatap Mo Chen dan berkata, situs uji pengambil alihan kami kali ini dibagi menjadi 36, dan kami adalah salah satunya. Menurut statistik kemarin, jumlah total orang yang datang ke sini adalah 1361.
Ada total 1.300 orang yang telah lulus tes bakat. Aneh untuk mengatakan bahwa ada 61 orang yang menghilang begitu saja. Ini bisa membuat orang yang bertanggung jawab atas benteng kita cemas. Lagi pula, orang-orang kita bisa datang ke sini ketika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya turun dari feri dan berjalan menuju lokasi pengujian di alun-alun, tetapi saya tidak dapat menemukan 61 orang ini. Mo Chen juga mengerutkan kening, jelas masalah ini mengganggu mereka. Ini adalah kompetisi ujian dan seleksi yang diselenggarakan oleh 9 sekte super dalam 3 hari Suantian. Siapapun yang memakan nyali hati beruang dan macan tutul tidak akan berani sombong di sini, apalagi merebutnya dari udara tipis di benteng yang dijaga ketat ini dan datang untuk bergabung dengan murid sekte. Bagaimanapun, benua Dodi adalah bidang atas, dan itu tidak sebanding dengan benua Doki. Jika pembangkit tenaga listrik Dodi ingin mendobrak ruang terbuka dari udara tipis, hanya perlu mencapai Dodi bintang 6 dan di atas. Bagaimana bisa saya ingat hal semacam ini tidak pernah terjadi sebelumnya? Hudu juga mulai merenung. Karena 61 orang hilang, itu sudah cukup untuk menunjukkan pentingnya masalah ini, bagaimana bisa ada aura sisa yang mirip dengan hantu di dunia hantu. Meskipun sangat lemah, sepertinya itu telah ditutup-tutupi oleh orang-orang. Tepat ketika Xiao Yan mendengar bahwa Mo Chen mengatakan itu 61 orang hilang, di atas ring, tuannya Jinlong juga berkata tiba-tiba dan pelan. Ketika Xiao Yan mendengar apa yang dikatakan tuannya Jinlong King, dia juga memutar matanya sambil berpikir, lalu mengikuti Mo Chen dan Hu Du dan berjalan menuju bagian belakang alun-alun. Yueru, yang berada di samping, melewati tempat yang baru saja dimiliki Xiao Yan, dan tiba-tiba pusing, dan kemudian tanda misterius di dahinya perlahan memancarkan cahaya yang tidak mencolok. Xiao Yan juga mengawasi keadaan Yueru setiap saat, dan hanya merasa ada yang tidak beres dengan Yueru, dan sebelum dia bisa mengajukan pertanyaan lagi, Yueru jatuh ke tanah seolah-olah dia telah pingsan. Mengatakan bahwa ini terlambat adalah cepat. Xiao Yan, yang memiliki mata cepat dan tangan yang cepat, mendukung Yueru dan tidak peduli tentang hal lain. Kekuatan lembut di tubuhnya ditransmisikan ke tubuh Yueru. Setelah kekuatan lembut Xiao Yan di dalam tubuhnya, mata indah Yueru bergerak sedikit, dan kemudian dia meneteskan keringat. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh, jelas tidak tahu apa yang terjadi pada Yueru. Tidak apa-apa. Aku tiba-tiba kehilangan kekuatanku tanpa alasan yang jelas. Aku jauh lebih baik sekarang. Yueru juga berkata. Kemudian Yueru juga melihat satu tangan Xiao Yan menopang bahunya, tangan lainnya mengirimkan kekuatan lembut dari perut bagian bawahnya, sehingga Yueru memerah bahkan tanpa melewati telinganya. Tidak apa-apa, aku akan membantumu pergi. Xiao Yan juga menatap Yueru yang lelah dan berkata. Yueru juga berkata dengan lembut, itu sebenarnya pelindung otomatis. Sepertinya kekuatan warisan pada gadis ini benar-benar luar biasa, tapi melihat kekuatan warisan, seperti yang kuduga, itu harus menjadi musuh hidup dan mati dengan dunia hantu itu. Raja Naga Emas juga berkata pada dirinya sendiri ketika dia menemukan tanda besar Yueru yang tiba-tiba. Sudahkah Anda melaporkan hal di atas? Hu Du jelas menyadari pentingnya masalah ini, dan nada bicaranya berubah. Itu ditekan oleh penanggung jawab kami. Mo Chen juga takut dengan momentum yang tiba-tiba. Siapa orang yang bertanggung jawab di sini? Segera. Bawa aku untuk menemuinya segera. Hu Du juga berteriak keras, lalu memarahinya. Ini adalah lelucon tentang kehidupan orang lain, ya, itu pamanmu, kakak laki-lakimu Fuye. Mo Chen dengan cepat setuju. Fuye, bawa aku menemuinya. Bagaimana dengan orang-orang ini? Pergi bersama-sama. Setelah mereka berdua selesai berbicara, mereka mempercepat dan berjalan menuju ruangan yang sangat indah di belakang alun-alun. Ketika semua orang di belakang mendengar kata-kata itu, mereka juga tahu pentingnya masalah ini, dan segera mengikuti tanpa ragu-ragu. Keluarlah untuk orang tua ini. Hu Du juga sangat riang, jelas dia masih jauh dari pintu, lalu dia berteriak. Haha, siapa aku sampai berteriak di pintu? Orang yang bertanggung jawab,
Jadi itu Hudu, kamu orang tua. Seorang pria parubaya berwajah kuyu juga keluar dari pintu, dan berkata kepada Hudu, ada nada sarkasme dalam suara itu. Pria parubaya itu juga tahu bahwa Hudu dan manajer umum mereka adalah saudara dari sekte yang sama.